Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini siapa yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Coba angkat tangannya. Wah, karena sepertinya semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, Kak Citra undang adik-adik sekalian untuk melipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kebaikan-Mu bagi kami. Kalau pada hari ini kami masih bisa beribadah sekolah minggu dari rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang duduk manis mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, baiklah adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita Alkitab yang judulnya adalah Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Nah, cerita ini diambil dari kitab Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Wah, adik-adik tahu nggak apa itu artinya penjala ikan? Nah, penjala ikan itu adalah sebutan untuk orang yang bekerja menangkap ikan-ikan di laut menggunakan jala yang besar. Nah, makanya disebut penjala ikan. Atau kalau pada saat ini biasa kita sebut dengan nelayan. Tahu ya pekerjaan nelayan menangkap ikan. Wah, terus apa dong artinya penjala manusia? Apa iya artinya menangkap manusia menggunakan jala? Bukan ya adik-adik. Kalau penjala manusia di sini artinya adalah orang yang memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kepada orang-orang banyak. Nah, itu disebut dengan penjala manusia. Terus gimana dong Kak Citra ceritanya dari penjala ikan bisa menjadi penjala manusia? Adik-adik mau tahu ceritanya? Nah, Kak Citra juga pengen tahu nih ceritanya. Kita saksikan sama-sama ya videonya. Tapi jangan lupa adik-adik harus duduk manis menyaksikan video firman Tuhannya. Oke? Kalau sudah siap, kita mau saksikan bersama-sama ya. Mari kita saksikan. Danau Galilea. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya,
mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Kata Yesus kepada Simon, Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya. Nah, itu dia adik-adik ceritanya. Menarik ya. Di video tadi disebutkan bahwa ketika Petrus dan Andreas semalaman menebarkan jala di Danau Galilea, mereka tidak mendapatkan ikan satu ekor pun. Wah, sedih sekali. Mereka pasti kelelahan. Mereka sudah semalaman di danau. Dan mereka juga pasti sedih karena mereka tidak mendapatkan ikan sama sekali. Sampai akhirnya ketika mereka kembali ke tepian, Tuhan memerintahkan mereka untuk kembali ke tempat yang dalam menebarkan jala lagi. Waduh, tapi kenapa ya kok Petrus mau menuruti perkataan Tuhan? Jawabannya adalah karena dia percaya adik-adik kepada Tuhan. Petrus percaya bahwa Tuhan tidak akan merencanakan sesuatu hal yang buruk saat memberikan perintah kepada Petrus. Nah, karena dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia mendengarkan perkataan Tuhan. Lalu apa yang terjadi ketika ia kembali menebarkan jalannya di tempat yang dalam? Wah, sesuatu yang hebat terjadi adik-adik. Ternyata dia mendapatkan ikan yang jumlahnya sangat banyak. Sampai jalanya hampir robek. Bahkan dia sampai dibantu dengan perahu yang lainnya. Perahunya Yakobus dan Yohanes. Wah, luar biasa bukan Tuhan kita? Sampai akhirnya semua orang takjub akan kehebatan Tuhan Yesus. Sampai Petrus merasa tidak layak berada di dekat Tuhan Yesus yang sangat hebat, luar biasa, dan agung. Nah, ketika Petrus merasa tidak layak, bahkan Tuhan Yesus mengatakan perkataan yang lebih luar biasa lagi. Tuhan katakan kepada Petrus, "Jangan takut. Mulai hari ini kamu akan menjala manusia." Wah, Tuhan memilih Petrus untuk menjadi penjala manusia. Dan Petrus tidak lagi menangkap ikan, melainkan memberitakan firman Tuhan kepada semua orang. Nah, itu dia cerita Petrus yang dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Nah, jadi adik-adik, pelajaran yang bisa kita ambil hari ini adalah ketika kita percaya kepada Tuhan dan mentaati setiap perkataan Tuhan, maka sesuatu yang baik pasti akan terjadi di kehidupan kita. Nah, dan yang terutama adalah kita harus rajin mendengar dan mentaati perkataan Tuhan. Wah, gimana caranya mendengarkan perkataan Tuhan? Tentunya dari sini dong. Nah, Alkitab ini adalah perkataan Tuhan yang tertuliskan di dalam Alkitab ini adik-adik. Di Alkitab ini ada banyak sekali perkataan Tuhan yang Tuhan mau
kita anak-anaknya mentaati perkataannya yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa juga kalau kita harus rajin berdoa. Terutama di masa-masa seperti sekarang ini adik-adik, ada virus corona di mana-mana. Nah, tapi kalau kita rajin mendoakannya bersama-sama, adik-adik semua berdoa, papa mamanya semua berdoa, Kak Citra dan keluarga juga di sini berdoa. Kalau kita semua rajin berdoa, sebagaimana mujizat Tuhan terjadi bagi Petrus, pasti mujizat Tuhan juga akan terjadi bagi kita semua. Kita percaya bahwa bumi kita ini pasti akan segera pulih dari segala virus dan kita bisa berjumpa lagi. Tentunya di waktunya Tuhan yang tepat. Oke, nah untuk kesimpulan cerita hari ini yang sudah kita dengarkan, yaitu tentang Petrus, penjala ikan yang menjadi penjala manusia. Ini ada sebuah lagu untuk kita pelajari sama-sama ya. Lagu tentang penjala manusia. Mari kita pelajari bersama-sama. Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jalan ke tempat yang dalam, menangkap ikan. Tebarkan jalan, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jalan, Petrus menjadi penjala manusia. Petrus dan Andreas mencari ikan, tak seekor pun ikan didapatkan. Yesus memerintahkan, tebarkan jalan ke tempat yang dalam, menangkap ikan. Tebarkan jalan, mendapat ikan banyak sekali. Tebarkan jalan, Petrus menjadi penjala manusia. Petrus menjadi penjala manusia. Baiklah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah bernyanyi bersama. Sekarang saatnya kita akan akhiri ibadah sekolah minggu hari ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pada hari ini kami telah melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui online. Kiranya Tuhan yang memberkati, agar kiranya kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa taat dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati teman-teman kami dimanapun mereka berada, berkati mama papa kami, berkati kakak-kakak sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan yang selalu melindungi kami, melingkupi kami dengan kesehatan, dan juga kiranya Tuhan yang memberkati setiap yang kami lakukan, agar kami juga bisa menjadi berkat bagi sesama kami.
Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih adik-adik yang sudah hadir di ibadah sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa minggu depan dengan kakak sekolah minggu yang lainnya. Happy Sunday, God bless you.